Nama saya Puji, mau mendemonstrasikan alat sporing 3 dimensi dari Impresa. Yang di sini saya menggunakan beberapa item dulu Pak sebelum sporing, yaitu di sisi atas ini ada sisi kamera, ada monitor, di sini ada wheel clamp, sama ini target disk yang ada sensornya ini. Ini namanya target disk. Target ya, target. Oke, sebelum itu masuk ke menu sporingnya, namanya ini home page. Klik 2 kali. Tunggu baru wait order sampai 100%. Oke, ini adalah menu tampilan dari sporing. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menu di bagian bawah sini, Pak. Ini ada logo power, ada simbol power ini untuk kembali ke Windows atau menutup programnya. Terus di sini ada menu pengaturan. Nah, di pengaturan sini ini ada menu kembali ke halaman tadi. Terus di sini ada pemilihan bahasa. Ini adanya bahasa Inggris, Cina, Spanyol, sama Portugal ini kan Pak. Ini pakai bahasa Inggris saja, jadi tidak ada bahasa Indonesia. Terus di sini ada RCIP sama TID. Ini software untuk kalibrasi. Nanti kalau Bapak mau pemakai ini jangan diklik, soalnya ini hanya untuk proses kalibrasi seperti itu. Ini nanti kalau diklik mengikuti arah-arahnya, nanti parameternya kalibrasi bisa berubah. Oke, di sini ada menu logo orang. Ini nanti menu ini rekapan dari setelah habis sporing. Jadi misalkan mobil A mereknya apa, nanti customernya sama tanggal nanti terlihat di sini, gitu Pak. Nanti kita praktekkan setelah sporing. Terus di sini ada menu logo kamera. Kamera ini nanti fungsinya untuk mengetahui targetnya kurang naik atau kurang turun, atau sporingnya kurang geser ke kiri atau ke kanan, nanti bisa dilihat dari kamera sebelah sini Pak. Gitu. Oke, ditutup aja. Terus di sini ada logo pencarian. Ini logo pencarian nanti untuk mulai sporing, memilih tipe mobil dari pabrikan siapa, nanti bisa ketahuan, bisa dicari dari sini, gitu Pak. Oke, kembali aja. Langsung ke praktek ke alatnya, naikkan dulu liftnya Pak. Isi Pak. Oke, naikkan dulu secukupnya untuk pemasangan target Pak. Pasang target sesuai dengan ini Pak, dengan simbolnya. Di sini ada indikator right front, berarti depan kanan. Ya. Terus dipasang di bibir luar bagian velg. Bisa menyesuaikan diameternya ya. Ya, bisa menyesuaikan dengan distal bagian atasnya ini Pak. Ya. Pengencangan secukupnya aja Pak, asalkan set dah gini aja. Nanti kalau terlalu kenceng, ini yang bisa dol, juga ini bisa patah kalau kalah itu Pak, gitu. Jadi dikasih pengaman. Tujuannya pengaman ini kalau pengencangannya kurang gigit gitu, nanti dia bisa jatuh. Jadi ini untuk pengaman, gitu Pak. Oke. Boleh coba masang yang belakang, nggak apa-apa. Ini kalau mau sporing mobilnya dinetralin ya Pak. Oke. Handrem turun ya? Ya, handremnya turun. Nggak perlu diganjel ya? Perlu ganjel Pak. Dari belakang. Oh, sudah diganjel ya? Iya. Ini Iya.
Tinggal lupa. Yang tinggi ya. Iya. Megangnya bagusnya ini. Ya, penting jangan megang ini. Jangan megang plastiknya. Ya, harus agak lurus. Ininya keluar apa? Ya, harus agak lurus. Jam 12, Pak. Itu ya. Iya. Ini tuh Sini. Dalam. Next ke tahap selanjutnya, pemasangan tadi sudah semua. Di sini waktunya nyetak ketinggiannya, Pak. Ya. Di sini terlihat pada bagian target ini yang hijau untuk warna target bagian belakang, sedangkan yang merah ini untuk target bagian depan. Jadi ini belum bisa disporeng karena ini belum bisa harus. Kalau untuk sporeng ini harus di tengah-tengah semua, Pak. Oh, Ya, iya, ya kurang naikin lagi, Pak. sampai warnanya hijau. Ya, sampai ini terdetek semua. Naik lagi, Pak. Terus. Oke, terus. Oke. Cukup lock. Ya, lock, Pak. Naik lagi, Pak. Naik lagi, Pak. Naik lagi. Terus. Ya, lock, Pak. Berarti sambil lihat. Iya, sambil lihat, Pak. Nanti kalau udah Suaranya, kan, Pak. suara locknya bisa miring nanti, Pak. Ya. Terus di sini ada gain level ini, Pak. Gain level itu tujuannya kalau misalkan targetnya yang depan belakang itu terlalu redup, ini bisa diatur. Itu ditambahkan atau Cahayanya. dikurangi ya pencahayaannya. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, ini untuk mengatur cahaya dari scoringnya gitu, Pak. Nah, kalau dia semakin redup ini nanti pembacaannya terhalang ya. Oke, kalau sudah disetting ini di close saja. Tahap selanjutnya ke pencarian data. Oke, ini kendaraan. Ini Agia Toyota. Berarti tahunnya nganu. AG. Nantinya ada. ya, ini, Pak. Ada, nggak terdata. Kalau nggak ada misalnya berarti Update. apa? Yang mendekat. Saya kurang berapa. Kalau yang mulai Atau Ayla yuk. Aila ada. Daihatsu. Oh, sini tutup mobil. Iya. Daihatsu ini ya. Ayla. ada nih, Pak. Oh nggak ada ya? Belum dicatat kan? Belum dicatat. Nanti dicatat Pak. Iya. Kayaknya harus sama ya. Tahunnya berapa Pak? 2014. Ketinggian ya? Baik ya?
sama. Ya. Nggak ada itunya Pak ya. Ini mungkin dari sana nih datanya kurang lengkap nih Pak. Bisa di Update. Bisa diupdate Pak. Panasnya tidak membawa Enggak Pak, soalnya kita itu Pak dari kita cuma diperbantukan untuk pemasangan saja. Untuk alat ini kan dari ownernya, dari suppliernya itu. Jadi kita hanya untuk proses pemasangan saja sama training seperti itu Pak. berarti kalau ini ditemukan menu kurang lengkap dan itu kita berarti kalau misalnya ini kan masih barangkali dengan apa penyedia barang ini bisa Kan setiap mengukur beda masalah. Bisa laporkan misalnya kalau data maksudnya kurang lengkap seperti itu Pak. ya Pak Ari cuma menu ini barangkali nanti Berarti mintanya ke untuk pilihan Tambahan model. iya ke siapa berarti? Ke penyedianya atau ke Ya, ke penyedianya Pak. ke penyedianya ya? Iya, ke penyedianya. Seperti itu Pak. Iya. Model ada kurang lengkap seperti itu. Next ke ini tak pakai data Avanza dulu ya Pak. Iya. Iya. simulasinya lah. Iya. Oke, di sini ada number plat. Plat nomornya. Oke. 1492. Oke. 92. Oke. Sini customernya Jack. ini ya Pak. Sebagai contoh. Ini dilewati aja. Ini Milik ordernya itu isinya harusnya apa? kilometer Pak. Iya, kilometer berapa? Terus ini telepon Telepon ownernya yang punya Customernya berapa? Next saja ke setelah ini di next Pak. Oke, Bapak agak mundur. Nah, jadi kalau logonya silang gini berarti targetnya tidak terbaca seperti itu. Ini namanya proses rotor precision, yaitu kalibrasi antara target sama kamera. Jadi kalau proses ini jangan terhalang-halang Pak. Soalnya kan ini proses tembakan pertama. Ini didorong ke belakang dulu sampai nanti ada logonya stop. Nanti baru didorong ke depan lagi. Dorong ke belakang Pak. Mobilnya. Oh iya, duitnya. Bapak dari sini aja. Oke. Oke, simulasi. Oke, terus. Oh, langkah tidak Pak, ada. ngalang-ngalangi ya. Oke. Di Maju belakangnya. ya, di belakangnya target Pak. Maju. Oke, stop. Maju Pak, maju. Terus. Oke. Nah, ini namanya proses rotor composition Pak. Jadi yaitu untuk mencari titik nol dari target sama kamera seperti itu. Jadi roda ada dikeluarkan di sana sampai iya sampai kembalikan lagi sampai ke top. ya. Terus di sini ada perintah install the brake lock, yaitu diinstal dulu remnya, dikunci pakai alatnya ini Mbak. Oke. Kalau kayak gini nggak apa-apa ya, berarti. Kalau berarti ngikuti petunjuk sana, Iya, ngikuti petunjuk sana Pak. nggak boleh melancangi. Iya. Diinstal. Ini tarik aja Pak. Oh, ditekan pon Ditekan, terus ini ditarik ke belakang belakang, kayak gini. sampai mentok. Iya. Kenapa kok tidak di rem parkir? Kalau di handrem kan cuman yang bergerak bagian belakang aja yang kunci, yang depan masih bergerak. Kalau roll out itu nanti kalau bergerak semua, banyak gerak-gerak itu nanti bisa mengaruhi hasil dari sporing seperti itu Pak. Jadi hasilnya beda, kurang akurat seperti itu. Oke. Di situ ada perintah remove the turntable pin. Ini dilepasi Pak, kanan kiri. Oke. Kanan kiri dilepas. Remove the seat table bagian belakang, nggak usah dilewati aja. Yang penting 1 sama 2 ini Pak.
Next ke langkah selanjutnya, ini namanya proses run out steering, yaitu untuk mencari nilainya caster, camber, sama toe. Ini nanti 10 derajat ke kiri, diputar ke kiri, 10 derajat diputar ke kanan. Saya contohkan. Simak. Posisinya harus nempel di bagian luar ini, Pak. Kalau agak ke sini nanti bisa menghalangi dari kamera. Target. Kenapa kok tidak di dalam? Kalau di dalam nanti bebannya Ngaruh. pengaruh ke bagian sebelah kanan. Jadi kanan sama kiri nanti hasilnya bisa kurang akurasi. Bapak agak mundur, kalau tidak mundur maju aja. Mohon maaf Pak. Oke, diputar ke kiri pelan-pelan. 10 derajat. 10 derajat. Oke. Nah itu ada menu Pak, ke kiri lagi atau ke kanan. Kalau ke kiri lagi itu untuk mencari turning radius, tapi untuk sporing hanya 10 derajat ke kiri, 10 derajat ke kanan. Oke, Kembali putar lagi. Oke. Oke, di sini nanti misalkan nanti ini Pak, di sana tadi sudah 0, Ya. tapi di sini setirnya misalkan masih miring gini. Lah sebaiknya penguncian setir itu gimana Pak? Ya udah selesaikan dulu yang diperintah sampai 0, baru ini diluruskan seperti ini. Tujuannya sporing kan salah satunya untuk menyamakan kemudi setir sama roda-roda. Jadi kalau nanti Bapak pengunciannya waktu setirnya miring, di sana sesuai spesifikasi, nanti juga hasilnya akan miring seperti itu. Kemudinya. Ya, kemudinya akan miring. Ini dilurusin. Oke, ini dikunci pakai setir. Nanti kalau tujuannya ini dikunci supaya kalau ada penyetelan di bagian tirot, di bagian lower arm tidak ikut bergerak setirnya. Oke, secukupnya aja. Oke, baru di seperti ini Pak. Oke. Berarti perintahnya tidak boleh mendahului yang Iya, betul Pak. tahap. Oke Pak, di sini data dari semua hasil pengukuran tadi, dari yang atas sendiri caster, camber, sama toe. Ini yang bawah untuk roda bagian belakang. Karena kenapa tidak ada warnanya? Karena bagian belakang ini tadi tidak ada spesifikasinya, cuma di bagian depan saja. Tuh. Ini untuk langsung ke penyetelan, klik next ini Pak. Oke, ini untuk data roda bagian belakang, untuk chamber sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini yang belakang kiri chambernya main 1 derajat, 9,10 menit. Yang sebelah kanan itu main 1 derajat, 47 menit. Terus di sini ada total kabelnya di plus 0 derajat, 7 menit. Untuk toolnya ini kiri sama kanan sama Pak, yang belakang. Next untuk penyetelan roda bagian depan. Nah ini kan tadi sudah dikunci setir. Oke, tinggal next aja. Ya. Dari data roda bagian depan, caster sudut yang dilihat dari samping. Kalau dia casternya semakin maju, berarti dari steering itu casternya positif. Kalau semakin belakang, berarti casternya negatif. Ini untuk caster yang sebelah kiri ini 4 derajat, 79 menit. Sedangkan untuk caster yang sebelah kanan ini 4 derajat, 71 menit. Jadi selisihnya kiri sama kanan itu di angka plus 0 derajat, 08 menit. Jadi ini masih sesuai spesifikasi Pak. Gitu. Sesuai spesifikasi bisa ditunjukkan pada warna indikator hijau. Kalau ini merah berarti nanti di luar spesifikasi, tapi kalau warnanya hijau masih sesuai spesifikasi. Oke. Untuk maksimal penyetelan Pak, untuk maksimal penyetelan di caster kiri sama kanan itu selisihnya di 1 derajat. Kalau lebih dari 1 derajat berarti harus disetel. Kalau terjadi merah penyetelannya
Oke, saya tunjukkan dulu Pak. Caster, sudut caster ini ketika kita mengemudi itu kalau setirnya dilepas langsung narik banting ke kiri atau banting ke kanan, itu yang pengaruh berarti sudut casternya Pak. Sudut casternya ini letaknya di mana? Letaknya di lower arm. Kalau ya bagian lower arm kan yang bagian maju atau mundur. Tapi kalau mobil ini tidak ada setelan caster sama camber, yaitu setelannya hanya itu saja. Kalau yang setelannya lengkap itu punya Panther, Jam, Innova, Fortuner, Pajero dan Cherry dan lain banyak setelannya itu Pak. Jadi kalau misalkan Bapak di sini datanya merah sebelah kiri, sebelah kanan datanya hijau, dicari dulu Pak permasalahannya di mana, ataukah tadi businya pecah yang sebelah kiri atau karet-karetnya sudah rusak lah. Itu kan makanya sebelum seporeng alangkah baiknya kan roda kaki-kaki dicek terlebih dahulu dari tekanan ban yang paling penting, terus laker, ball joint, tirot, terus buseng, shockbreaker dan lain sebagainya tuh dicek terlebih dahulu supaya nanti untuk menunjang hasil pengukuran bisa maksimal. Oke. Jadi ketika setir dilepas langsung banting ke kiri atau ke kanan berarti itu sudut casternya berbeda. Misalkan ini bantingnya ke kiri Pak, roda depan kan seperti ini. Kalau bantingnya ke kiri berarti nilai kiri lebih rendah daripada nilai sebelah kanan. Misalkan di sini 4, di sini 5. Lah otomatis kan banyak gini Pak, agak condong ke depan. Jadi nanti ketika setir dilepas dia akan narik ke sebelah kiri. Gitu. Jadi kalau Bapak nyetir kok setirnya dilepas langsung narik ke kanan atau ke kiri berarti sudut casternya ini kanan sama kiri tidak imbang. Benar ya berapa mobilnya? Lah ini mengarah ke kiri. Oke, ya selanjutnya ini sudut camber, sudut yang dilihat dari depan. Kalau dia semakin mingkup ke sini itu cambernya negatif, kalau semakin keluar cambernya positif. Pengaruhnya apa Pak di kendaraan? Kalau ban makanya tidak rata atau makanya separuh itu bisa berpengaruh pada cambernya ini. Cambernya ini kalau dia semakin negatif maka roda yang kemakan ban yang kemakan hampir separuh gitu Pak. Jadi kalau di sini ini kiri sama kanan itu nilainya -0 derajat, 13 menit, yang sebelah kanan ini -0 derajat, 47 menit gitu. Jadi sudut camber ini kalau misalkan banyak kok kemakan separuh, dilihat dulu shockbreakernya. Shockbreakernya apakah dia terlalu sudah rusak atau sudah busing-busingnya yang karet atasnya itu udah koclak atau gimana, nanti bisa dicek terlebih dahulu gitu Pak. Ini pengaruhnya pada sudut camber gitu. Yang terakhir ini sudut sudut yang dilihat dari atas. Kalau dia semakin masuk berarti to in, kalau dia semakin keluar berarti to out. Kalau dilihat dari datanya ini Pak, ini to in, yaitu yang sebelah kiri plus 0 derajat, 17 menit, yang sebelah kanan ini plus 0 derajat, 18 menit ya. Jadi ini sudutnya roda bagian depan ini masuk gitu. Pengaruhnya apa Pak kalau terlalu masuk bagian depan? Kalau terlalu masuk nanti sisi yang habis pasti bagian luar bannya ini. Kalau dia terlalu masuk yang habis nanti bagian luar sini Pak gitu. Kalau terlalu to in. Kalau iya, kalau terlalu to out nanti yang kemakan bagian dalam. Jadi yang kalau to out kan yang berhimpitan sama jalan kan bagian dalam gitu. Seperti itu. Oke, untuk pengaruhnya sudut to ini di bagian apa? Kalau Bapak mengemudi setirnya mobilnya lurus tapi setirnya miring, nah berarti sudut to-nya ini tidak sama. Atau Bapak dilepas setirnya mobilnya lurus
Tapi kalau setirnya pendek gini, berarti nanti sudut tunya tidak sama. Gitu. Bukan berarti nanti roda kemudinya diangkat terus diluruskan, tidak ya? Tidak Pak, jadi untuk mobil-mobil sekarang kan kenapa diadakan sporing itu untuk mencegah kalau di setir itu kan ada airbagnya. Takutnya nanti kalau dilepas di bagian airbag bagian setir nanti bisa kena sensornya gitu Pak. Pernah ada kejadian di bengkel itu dilepas, aktivatornya tidak mau bekerja, ternyata akhirnya ganti sini airbagnya itu Pak, kan mahal. Nggak buka. Itu lebih baik benda yang di bawah di setting yang di atas, lebih baik benda yang di bawah Pak. Yang penting di atas dikunci setir biar tidak berubah. Tapi kalau untuk mobil-mobil lama kayak Panther, Kijang yang bisa di plug and play di setirnya boleh, tidak apa-apa. Tapi untuk mobil-mobil yang baru, generasi yang terbaru, lebih baik di bawah aja. Sampai sini ada yang ditanyakan Pak? Ini kan yang chambernya yang sebelah kanan merah. Iya. Itu biru. Itu untuk proses penyetelannya biar biru semua. Kalau untuk proses penyetelannya itu kalau mobil yang tidak ada setelan camber bisa diganti sama baut chamber pada shocknya Pak. Ya kan dia kalau camber kan mengarah ke ini Pak. Sorry Pak, saya tunjukkan. Kalau yang manual kan bisa disetel di bagian sini, yang mengarah ke steering knuckle-nya. Steering knuckle-nya sama suspensinya di bagian sini Pak. Kan diganti baut chamber itu Pak, itu bisa. Tapi kalau untuk mobil yang ada setelan chambernya Pak, nanti penyetelannya di bagian sini. Kalau punyanya kalau ini tidak ada Pak, punyanya Pajero, Innova dan lain-lain itu penyetelannya nanti di sini Pak. Nah untuk caster nanti sudut caster yang mengarah ke lower arm di sini. Jadi beda-beda Pak. Kalau lower arm tuh, kalau untuk caster nanti setelannya di sini punyanya Innova, punyanya Fortuner itu beda-beda nanti Pak. Soalnya apa Pak? Kalau dia semakin dikencengi dia kan roda ini kan akan maju mundur gini. Kalau yang sebelah sini kalau dikencengi nanti kan dia bisa naik turun. Ya bisa miring atau kurang positif atau kurang negatif gitu. Jadi kalau untuk sudut caster itu sebenarnya dia yang mengarah ke chassis. Lower arm yang mengarah ke chassis untuk narik si roda mundur atau maju gitu Pak. Tapi untuk sistem suspensi kan ada banyak, ada MacPherson, ada independen, ada rigid dan lain-lain sebagainya, itu nanti bisa mempengaruhi juga dari penyetelan letak caster, camber gitu Pak. Kalau untuk toe-nya kan hanya di rack end. Hanya di rack end aja. Jadi bisa disetel seperti itu. Narik sama dorong. Iya. Nah ini yang Panther itu kan ada tuas yang ke sana itu. Iya, ada strut bar. Nah, yaitu Strut bar yang ke depan yang mengarah ke chassis Pak. itu kan alatnya khusus apa ya? Kayak output transmisi. Ini tanya. Iya, kalau Panther kan ada itu Pak di depan itu. Iya. Itu untuk sudut untuk casternya. Jadi kalau seperti itu, ini berarti nanti munculnya rekomendasi ya Pak? Gimana Pak? Rekomendasi, karena yang punya ini berarti harus diganti ini atau seperti apa? Ya, kalau Ini kan merah, ini nggak ada penyetelnya, ini merah. betul merah Pak. Berarti terjadi kendalanya di sini Pak, mau diganti di bengkel ini atau di rekomendasi ini harus diganti atau mungkin harus diturunkan? Kalau datanya merah Pak, hanya kalau untuk pilot ya Pak. Kalau untuk toe-nya itu bisa disetel di bagian check end. Jadi dia kurang masuk atau kurang keluar itu bisa. Jadi kan sebelum sporing kan nanti dicek terlebih dahulu dari kaki-kakinya. Kalau misalkan toe-nya kok ngaca ini kiri sama kanan, oh ternyata tirotnya sudah rusak, sudah mulai aus. Nah itu kan juga bisa jadi rekomendasi Bapak untuk melanjutkan penggantian atau hanya tetap di setel saja gitu. Terus untuk camber Pak,
Lah ini kok terlalu main ini. Ternyata shockbreakernya rusak, udah bocor. Nah itu juga bisa rekomendasi. Kalau bapaknya ya udah nggak usah diganti, cukup di setel aja. Ya udah kita manut sama customer. Tetap kita menyarankan kalau untuk untuk maksimal dari penyetelan pengemudi harus sesuai sama datanya. Gitu, Pak. Terus untuk misalkan ini sudah di setel ya Pak, ini di next. Iya Pak. Sekarang bisa nggak? Kalau mau di setel sekalian nggak apa-apa mas. Nggak apa ya Pak? Iya. Ini terlalu masuk ya Pak. Di setel sekalian nggak apa-apa. Maksudnya biar sekalian pembelajaran sekalian. Oke Pak. Ini berapa? bonus Itu rasional. Chamber. Yang chamber berarti. Cambernya berarti kayak cambernya rodanya iki mbok. iya tekan dulu jadi kayu lope kayu enggak ini kan Mobil ya, Pak. Mau nang iya makanya kalau hijau. Kan nggak kecil sampai sebetulnya ke angkanya berapa gitu. warnanya hijau yang aman Di sistem itu kita. enggak soalnya ini kan enggak sama dengan itu berarti kalau sama ya otomatis Yang di sini siapa? Ada pipa. Ada Pak. Pipa kecil. Tahu itu. Hah? Tahu saya. Tahu. Pipa kecil. Ini. Di sini Pak. Orang bukan. Nggak kuat. Bedel. Tahu loh. Ini durang apa? Kuat. Rok. Di sini Pak. Ada pipanya. Ganteng. Ini nyeting tune berarti ya mas. Iya. Bapak agak maju atau Pak yang tertutup? ini ya start Virus. Di 0,5. Toh? 0,5. Iya, sesuai urutan Pak. Jadi nanti kalau Bapak penyetelannya itu dari caster dulu, camber sama tow. Jadi nanti kalau Bapak setelahnya lengkap dari caster dulu, camber sama tow. Kalau nyetel townya dulu nanti bisa berubah semua Pak. Kan berapa Pak?
Ini percuma ya. Iya. Keceklong wis nang ganti posisinya. Terus ganti. Oh, Apanya Pak? Lurusnya Ya bisa, makanya itu kan tadi diomongin Pak. Jadi setirnya lurus, mobilnya Rodanya yang dirubah. rodanya ya Iya. rodanya Pak. bukan setirnya ya. Setir standby, Pak. Setir tetap standby ya Pak. Oke, kalau sudah ini tidak apa-apa ya Pak. Selisih 0,1 menit toleransi. Ini di next saja. Oke, di next lagi. Nah, ini data dari next lagi. Nah, di sini nanti kalau Bapak di print nanti yang muncul datanya ini. Jadi ini before adjustment sama after adjustment. Jadi sebelum penyetelan sama sesudah penyetelan. Tadi kan ya disetel hanya itu saja. Di sini tadi plus 0,19 menit jadi 0,07 menit. Yang sebelah kanan plus 0,17 menit jadi plus 0,06 menit. Jadi menandakan ini sudah disetel seperti itu Pak. Ini yang sebelum ya ini Sesudah ya Pak. Oke, tinggal di next saja, disimpan. Oke, baru ke sini kalau ada tadi yang saya bilang Pak rekapan. Nah ini muncul di sini. Tinggal di print saja. nanti kalau mesin printnya kayak yang model stroke itu langsung bisa Ada yang kayak Biasa. biasa apa tuh? Apa tuh? Satu lembar. Satu lembar kertas. Nah, ada yang ditanyakan Pak? mau apa sih mobilnya sing niku Paling enggak 1 minggu 2 kali Pak. Supaya tidak terjadi short ketika udah lama tidak dinyalain, nanti dinyalain kameranya bisa nge-short. Kan namanya komponen elektronika kalau nggak terpakai lama nanti kan bisa error software, nge-short bisa jadi. Untuk mencegahnya yaitu 1 minggu 2 kali atau lebih bagusnya setiap hari dinyalakan. Nggak usah lama-lama Pak, 10 menit, 5 menit nyalakan standby. Kalau ada buat sporing ya di sporing gitu, buat praktek apa gimana tetap dinyalakan seperti itu. pengetahuan Ya. Terus untuk lebih amannya lagi Bapak siapkan UPS yang 600 cukup Pak, supaya apabila UPS kan sudah ada staffelnya di dalam. Jadi ketika listriknya tiba-tiba mati, ngedrop atau naik turun, tegangan di sini tidak ikut berubah. standby Jadi kalau melalui UPS dulu staffel kan dia bisa menstabilkan tegangan. Gitu, Pak. Atas ini yang masuk. Ya, nanti kalau Bapak beli UPS ya kabel dari atas, nanti UPS-nya di sini, masukkan ke inputnya, baru ya outputnya baru ke ini, outputnya itu output dari biasa. maksa
ngepres BBS Pak. Siap. Kemarin Pak saya Aman. lihat di Shopee itu sekitaran 600-an yang kecil. Tidak apa-apa yang kecil aja, yang penting stafel Satu iya isi ya. iya untuk satu PC AC. Terus kalau untuk matikan ini dikeluarin dulu, ada logo ini Pak. Oke, baru di shutdown seperti komputer biasa dan seperti biasa. Bisa. Berarti nanti juga bungkus ya Pak. Buat CPU-nya. Pertama minta tolong supaya menu-menu sampai akhir. Ya Pak, ini kita shutdown dulu. Pak, matikan total semua ya Pak. Ini kalau tiap hari hanya sampai hidup saja tidak masuk aplikasi Tidak apa-apa, tidak apa-apa Pak. Oke, jadi tidak matikan ya Pak pokoknya. Oke, dinyalakan. Terus di sini nyalakannya ini ya Pak. Tombol. Oke, on. TV-nya ini dinyalakan dulu. Oke. tiap hari sampai ke sini cukup ya. Cukup Pak. Lebih bagusnya lagi kalau misalkan dibuat Di- oleh iya. ya untuk praktek. Untuk praktek. Terus di sini ada flash di sini Pak. Ini di sini ada data skornya. Ini lebih baik nanti dicopot, tapi tetap terpasang. Yang ini nanti di copy Pak. Ini di copy aja ke program ke flash disk baru. Oh. Biar ini nanti tetap tertangkap gitu. Jadi buat masternya aja seperti itu. Ini asli bawahnya sini ya? Iya, Berarti sisanya tidak tersimpan di dalam ini ya Mas. tersimpan Pak, tapi untuk master softwarenya biar tidak misalkan sewaktu-waktu hilang atau rusak Ada backupnya. ada backupnya gitu. Jadi ini nanti bisa dilepas. Mas, bisa maksudnya flash di sini kalau mengoperasikan ini harus terpasang tidak tersimpan. enggak Nggak bisa. ini sifatnya penyimpan saja Pak. Kalau ini kan bisa digunakan, tapi ini dilepas juga bisa Pak. Tapi lebih baiknya di backup aja gitu. Komputer lain. Ini komputer biasa Mas, seandainya ini CPU-nya diganti komputer lain terus ini ada softwarenya di setting seperti ini bisa. Kemungkinan bisa Pak. Harusnya ya. Kemungkinan bisa. Harusnya. Ya. Soalnya kan Soalnya saya tidak punya programnya ini Pak. Kalau punyanya saya, itu scoring saya dikasih software. Terus kan kalau punya saya ada lisensinya Pak. Jadi setiap masukkan ke program scoring itu ada lisensi. Lisensinya itu kalau tidak diaktifin nanti selama 1 bulan 2 bulan softwarenya akan korup gitu Pak. Softwarenya akan. Tapi kalau ini saya kurang tahu Pak. Terus Seperti- itu kan software juga kayak scanner itu kan ada Iya. yang tidak bisa dipasang di beberapa scanner iya, ya, unit. beberapa device yang lain betul Pak. Ya semoga Anda bisa awet sih Pak ini. Berarti jenengan tidak sampai ke situ lah ya. tidak sampai ke situ Pak. Ya untuk jaga-jaga aja Pak. Ini softwarenya tetap di backup. oh, tidak di sedikit Kalau aplikasinya beda lagi, ini ya ngaruh nggak? Apanya? Aplikasinya? Ya. Ya ini ada Dengan misalkan beda Pak. misal lagi gitu. Iya.
Datanya mana? Ya ini ya saya juga kurang begitu paham ini Pak. Ya nanti ini di copy aja di basis lain. Kalau sewaktu-waktu flash disknya rusak atau gimana masih punya kayak kapan? Ya. Gitu Pak. Oke. Oke Mas, oke Mas. Siap, Coba siap, siap. kembali lagi ke masuk. Oke, ini ya Pak. Ya. Klik 2 kali. Backlight. Nggak gitu kameranya. Oh. Membaca sampel. Ini adalah dari tampilannya Pak. Jadi yang pertama tadi Bapak tetap setting dulu di kameranya sini, kurang naik atau kurang turun seperti itu, redup atau terlalu terang gitu, nanti bisa disetting bagian sini gitu Pak. Ini kalau cara ciri-cirinya kalau ini kurang terang atau kurang redup, contoh ya Pak. Nah ini kan yang belakang enggak ada warna hijaunya. Ini nanti kalau proses round out, walaupun di sini on target bisa terkoneksi, tetap tidak bisa ada simbol panahnya. Jadi harus di setel dulu sampai hijau terang seperti ini Pak. Kalau sudah di close saja, nanti ke proses pengukuran. Bapak mau nyoba dari awal? Ya Bapak, dari proses round out, steering, Dari enggak Bapak? awal coba. Nggak apa-apa. Diawakan. Iya. Ya. Enggak dari software ini aja Pak. aja. Dari awal. Iya. Pencarian Pencarian. pengendara. Ini ya berarti. Yang Ya. Saya Pak. Pencarian Pak. Iya tuh. Ini unitnya. Iya, cari ya Pak. Avanza tadi pakai Avanza ya? Toyota. Nanti kalau saya yang praktekkan, Bapak belum Agak bisa ya. lupa kali. Kalau Toyota, praktek ini kan sudah ingat gitu Pak. Kalau misalnya kelamaan berarti bisa dari sini. Iya. Iya, bisa diketik apa gitu Pak. Maksudku nih misalnya aku sporing, aku minta tolong jenengan aja Pak gitu. Daripada sporing di luar kan lumayan mahal ya. 14 in. Ya, ya itu. Klik 2 kali. Tahun ya? Ya. 2021. Ya, oke. Ya tuh. Klik 2 kali. Nah, Ya, next. ya. Next. Nama plate. R. RI1 gitu. Mas berapa? Ikuti be. Oh, kira ini RI1. Satu. Kapitan Pak. Apa R1? Asal ya. Iya. Ini apa? Nomor 1. Order nomor 1. Loro. Wis. Yes, next. Tutupan ya? Ini kan mundur nanti sini ya. Ditundurkan dulu. Ya, gitu. Oke, ini sudah dicopot. Ketire. Udah. Belum. Copotnya. Oh iya, copot dulu. Kasih semua. Remnya dicopot. Remnya dicopot. Dicopot. Awas tangan. Hah? Belum stop. Sensori. Terlalu mundur, pelan-pelan aja Pak dorongnya. Terus maju lagi terus. Oh. Nah, ini maju. Maju. Ya, Iya, maju maju Pak. pelan-pelan. Terus. Hop. Hop, tahan dulu. Kurang mundur dikit. Hop, tahan. Nah, ini baru Maju. Dikit. Terus. pelan. Terus. Ini pelan Pak. Mana ini? Up. Tahan. Iya, betul Pak. Nah, Oke.
Lihat kamera itu bisa ya, sensor itu. Lihat Pasang rem di sini. lihat ini bisa ya. Lihat ini bisa Pak. Kalau dia ke bawah berarti suruh dorong ke bawah. Kalau dia ke atas berarti suruh dorong maju. Kalau ini Nyala semua ya. berarti stop Pak. Oh gitu. Yo, pasang rem. Stop dan kalau dulu. Rem ya? Ya, rem. Tarik tak ya. Terus Pak kunci. Yes. Naik ya. Ya, tutup ya. Belum itu apa? Anu nih. Setir. Langsung setir nggak apa-apa ini. Belum, yuk nanti. Belum. Nanti Pak, nanti. Setelah Nanti. kiri sama kanan. Nyopot tune table pin. Iya nih, kanan kiri. Copot USB. Nah, gue copot. Copot. Hari kanan copot. Kan lucu. Belum. Oh iya. Ini ya. Oke, yang hitam-hitamnya Pak dilepas. Oh iya. Iya. Kalau panjang. Ini Berarti Setir. belokannya. dari next di situ. Kan dia sebagai ngelok Pak. Nanti kalau di Next belakang dulu, dia Pak. belok ke kiri berat. Oh iya. Naik dulu apa? Next aja, next dulu Pak. Dipesan naik. Ini ya. Ya. Nah, baru proses pengukuran. 10 derajat. Kanan kiri. Ke kiri, 10 derajat ke kanan. Enggak kok. Kiri, Pak. Naik Pak, naik. Oh. Dan bisa ngebaca? Iya, perintahnya 10 Pak. Lama-lama. 10. Merah dan merah, betul. Terus Paskan dengan skala utama, Pak. Bapak ngalang-ngalangi agak Iya. sedikit Pak, ya. Ngisor lagi jalan Terus. Terus Pak, kiri. 10 Pak. Cepetan kayak orang gelem takut. Carry. Terus kiri lagi Pak, terus. Ya, stop. Oke. Nah, Oke, sudah. Putar lagi ke kanan. Ya sih kelalen dia. intinya praktek. Rumah nasi Sama. Ya. Ini harus segitu apa bisa lebih Segitu Pak. standarnya? Ya, kalau semua orang 10 derajat ke kiri, 10 derajat ke kanan Pak. semua kendaraan, Pak. Ya. Beda tipe sama. Ya. Ya. Kurang titik Pak. Oke. Nah. Balik lagi. Cepetan kayak angkanya bingung. Loadingnya. Oh. Udah ya. Kalau udah muncul gini sudah berarti. Ya. Dilurusin Pak setirnya. Lurusnya kunci. Lurusan Lurusnya gini Pak, setirnya. Enggak apa dilurus itunya. Coba, udah lurus. Isi lurus. Udah. Dikunci Pak, pasang. Anunya dikunci anunya. Iya, di sana ya. Di sana Pak. Iku jenenge sing munggah ya. iya kan ya. Katanya suwek. Ya, sudah. Baru di next lagi Pak. Next. Proses. Ini ya. Iya. Tapi yang lagi kan. Ini. Iya. Oke, jadi seperti ini Pak. Saya kan sudah setel nih Pak. Ya. Ya kemungkinan kotak, kemungkinan ada di rotnya. Jadi kan agak geser sedikit gitu. Jadi Kembali ke arah. Iya. Penyesalan itu harus dari atas.
Iya, dari atas ke bawah. Kalau lupa. Tapi kalau sensornya ada banyak ini ya enggak apa-apa. Karena nanti listriknya udah lurus, ya ke sini main banyak, di sini nilainya banyak. Nah, berarti itu sensoringnya bisa parameternya berubah. Next lagi, kalau sampai jalan, next lagi Pak. Nah, Ini next. terakhir? Terakhir. Next, baru di simpan. Yes. Ya peserta berikutnya. Coba Oke Pak Rizal. 500.000 loh.